Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam warga Adirekta dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat dan baik-baik saja. Oke, kembali lagi denganku Eko Nugroho. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu kan sebelumnya kita udah ngebahas metode 1 dan 2 dari latihan soal evaluasi. Sekarang kita akan mencoba latihan dengan metode selanjutnya, yaitu metode ketiga, 4, dan 5. Oke, check it out. Kita mulai dari discounted abnormal earning, metode yang ketiga. 3, 4, 5 ini sama kayak yang di DM tadi, yaitu datanya itu ngambil dari forecasting. Nah, untuk discounted abnormal earning, rate yang dipakai adalah cost of equity. Ingat ya, karena hubungannya sama earning atau RE dia akan masuk ke equity, dia nggak ada hubungannya sama debt, makanya dia pakai rate yang dipakai adalah cost of equity, sehingga cost of capitalnya di sini adalah cost of equity. Ini yang pertama kali kritis banget, jadi harus jangan sampai salah. 9,5%. Terus di sini kita kenal sekarang namanya year 0. Year 0 ini maksudnya apa? Nah, jadi year 0 ini teman-teman adalah tahun aktual yang paling terakhir. Oke, aktual terakhir atau alas gitu ya. Nah, maksudnya gimana? Nah, year tahun 0 ini dulu data-datanya di sini 810 juta ini dapat dari data aktual di tahun terakhir sebelum forecasting tahun pertama, sebelum forecasting tahun kedua, dan sebelum forecasting tahun ketiga. Nah, itu data aktual terakhirnya banget, itu adalah year 0-nya. Nah, dan itu kita cek bisa dari forecasting dari step forecast ke 10, yaitu terkait comprehensive income atau CSP. CSP itu singkatan dari clean surplus profit atau sebut aja net income-nya gitulah. Nah, kan tahun ke-0 itu tahun terakhir aktual. Maksudnya itu mana ya, 2019 ini? Ini kan tahun terakhir dari aktual nih. Nah, ini maksudnya tahun ke-0. Jadi jangan sampai salah ya, teman. Itu adalah tahun ke-0. Tahun ke-0 berapa? 810 juta. Ya udah, kita masukin forecast-nya 704, 780, dan 885. Kita masukin ke evaluasi. 810 juta, 704, 780, dan 885. Ini terkait net income-nya atau clean surplus profit-nya. Nah, setelah kita udah dapat data, jangan lupa kita tambahin juga sama terminal value-nya. Terminal value dari mana? Ya sama, dari clean surplus profit, tapi yang paling ujung banget, yang paling akhir. Nah, ini 1 miliar 2 juta 22.064. Nah, ini 1 miliar 2 juta 22.064. Terus yang kedua, kita juga perlu data book value of equity. Ini forecast dari langkah-langkah forecasting nomor 11 yang bagian A. Kita cek 11A itu ngebahas terkait equity sama dengan asset min liability. Nah, data inilah yang akan kita ambil. Data aktual terakhir ini kan jadi tahun ke-0. Ya udah, berarti di sini yang kita ambil adalah 2 miliar 156. Terus forecastnya 28, 3644, dan terminal value-nya adalah 5445. Kita masukin datanya ke sini. Nah, udah nih. Jadi ini tahun ke-0 aktual terakhir, terus ini forecasting tahun pertama, ini forecasting tahun kedua, dan ini forecasting tahun ketiga serta terminal value-nya. Ini wajib ya, teman-teman, terminal value. Ini menunjukkan bahwa perusahaan itu masih going concern dalam jangka panjang, masih sustain gitu loh, dia masih bertahan dalam jangka panjang. Makanya kita wajib memasukin si terminal value-nya. Nah, abnormal earning itu rumusnya adalah, ingat tadi kan kita udah ngebahas di materi bahwa rumus abnormal earning adalah CSP dikurangi sama rate dikali book value equity tahun ke-0 atau tahun sebelumnya gitu ya. Nah, CSP-nya kan di sini kita udah punya data 810 juta. Ini kita kurangi sama rate-nya. Rate-nya berapa? 9,5% dikali sama book value-nya. Book value-nya berapa? Book value tahun ke-0 adalah 2156 kayak gini. Oh ya, CSP tahun pertama itu forecast tahun pertama 704 dikurangi sama rate-nya 9,5 dikali sama book value of equity-nya 2 miliar 156 juta. Nah, maka dapatlah 499 juta. Begitu juga tahun yang kedua. Maka di sini kan kalau ini tahun pertama, CSP tahun 1, berarti kalau CSP yang kedua kayak gini. CSP 2 dikurangi sama rate dikali sama BV equity tahun ke-1 yang forecasting.
Nah, ini kalau dia mau nyari yang kedua. Jadinya gimana? Jadi kan CSP2-nya berapa? 780 juta. Dikurangi sama rate-nya berapa? Rate-nya 9,5. Dikali sama book value equity forecast yang pertama kayak gini. Dapatlah angka 510 juta sama kayak yang tadi. Nah, sama 510 juta 88. Sama kan teman-teman? Oke, karena dia sama ada berarti aman. Kalau ketiga juga gitu. Berarti kalau ketiga yaitu CSP3 dikurangi sama rate dikali sama BV dari earning yang kedua. Maksudnya forecasting tahun kedua gitu. Nah, itu dari mana? Ya udah, berarti CSP yang tahun ketiga dikurangi sama rate dikali sama book value forecasting yang kedua, tahun kedua. Nah, dapatlah kita udah bisa mendapatkan si abnormal earningnya. Terus terminal value-nya, untuk terminal value juga begitu ya teman-teman. Nah, terus karena kita udah dapat angka-angka abnormal earning, kita bisa lanjut ke selanjutnya. Nah, ini tuh sebenarnya sama kayak DDM, sama proses, jadi ya langkah-langkahnya sama kayak gitu-gitu aja teman-teman. Yang pertama kita terminal value, dia dari mana? Dapat dari abnormal earning dibagi sama cost of capitalnya berapa? 9,5%, dikurangi TV grow rate-nya 0. Yaudah, berarti 577 dibagi 9,5%, dapatlah segini. Nah, jadi 577 dibagi sama 9,5%, hasilnya adalah 6 miliar 81 juta. Nah, terus ini kita bisa pakai cara Excel lagi ya teman. Jadi nggak perlu nyari diskon faktor. Kan kelamaan nih kalau pakai diskon faktor. Langsung aja pakai PV. PV-nya gimana? Yaitu rumus PV. PV rate-nya berapa? 9,5. N-nya kita pakai 1. Terus PMT-nya 0, future value-nya berarti dari kita mau nge-PV-in si abnormal earning. Ya berarti 499 ini. Terus nah, jangan lupa rate-nya ini dikunci biar kita nanti nggak perlu ngitung lagi. Nah, ini kan hasilnya 456. Sama kan kalau kita daripada pakai diskon faktor. Terus ini tinggal kita geret ke kanan. Nah, maka dapatlah 425 jutanya sama, 413 jutanya juga sama. Ini lebih cepat. Kita pakai rumus dari Excel-nya, yaitu pakai min present value. Sama aja sih. Tergantung teman-teman suka mana. Bisa pakai diskon faktor dulu, terus pada akhirnya nanti tinggal ngebagi, atau langsung pakai rumus Excel yang pakai sekali kerja langsung cepat gitu. Itu pakai rumus min present value. Begitu juga halnya sama kayak yang terminal value. Itu juga bisa kita pakai rumus PV. Present value rate-nya berapa? 9,5%. Terus N per-nya berapa? Karena terminal value berarti tahunnya ketiga. PMT-nya 0. Future value-nya adalah 6 miliar ini. Kita PV-in yang 6 miliarnya. Dapatlah 4 miliar 631 juta. Sama kan? Sama. Itu lebih cepat daripada kita harus ngitung dulu diskon faktornya. Oke teman-teman. Nah, ntar ini aku hapus dulu. Terus total PV-nya, ingat total PV itu selalu PV abnormal earning dan PV dari terminal value-nya. Nah, maka dapatlah total PV-nya berapa? Total PV-nya adalah 5 miliar 900 juta. Dan ingat, rumus dari abnormal earning itu harus ditambah sama book value tahun pertama. Maksudnya tahun ke-0. Nah, book value tahun ke-0-nya berapa? Kita cek. Nah, jadi ini 2 miliar 156 juta. Nah, sehingga dapatlah present value dari equity-nya. Ingat, present value equity adalah rumusnya kan present value of all abnormal earning, yaitu abnormal earning dan terminal value-nya ditambah sama book value earning tahun ke-0, yaitu ini. Ini tadi ya yang book value tahun ke-0, dan ini adalah PV of all abnormal earning-nya. Maka dapatlah PV equity. Terus jumlah outstanding shares-nya berapa? Outstanding shares-nya adalah 1.750.000. Ya udah, berarti share price-nya berapa? Share price adalah PV equity-nya dibagi sama outstanding shares-nya. Maka dapatlah share price-nya adalah 4.619. Ini share price dari metode discounted abnormal earning. Nah, gimana enak kan teman-teman? Ini untuk metode yang ketiga. Metode yang keempat caranya sama. Nah, yaitu rate yang dipakai. Beda ya, kalau yang tadi rate yang dipakai adalah cost of equity, sekarang rate yang dipakai adalah WACC-nya. Jadi di sini kan kenapa kok pakai WACC ya? Karena hubungannya sama operating income. Nah, itu kan ada hubungannya pakai net operating profit after tax, ada net operating asset, dan abnormal operating income. Yang mana ini juga berpengaruh ke debt-nya juga. Maka selain equity, maka kita juga
masukin CDEP-nya, maka kita pakailah cost of capital dari WACC-nya. Gitu teman-teman. Nah, yang kita masukin datanya perlu apa aja? Yang pertama ada NOPAT. NOPAT ini adalah step forecast dari nomor 4. Kita cek. NOPAT nomor 4. NOPAT di step nomor 4. Nah, kan ini, calculate NOPAT. Nah, data yang mau kita ambil itu mana? Yaitu data tahun ke-0, yaitu aktual terakhir, forecasting tahun ke-1, forecast kedua, forecast ketiga, dan terminal value-nya. Jadi ada 5 data ini yang akan kita ambil. 984, 928, 1002, 1082, dan 1169. Kita masukin semuanya ke sini. Nah, ini dia. Nah, setelah kita udah punya si NOPAT-nya, terus data kedua, kita butuh net operating asset-nya. Ini dapat dari mana? Dapat dari step forecasting yang nomor 2, teman-teman. Nah, nomor 2 ini kan ada namanya calculate net operating asset. Nah, makanya kita ambil adalah 4. Yang data ke-0, aktual tahun terakhir, 4953, terus forecast tahun ke-1, forecast kedua, forecast ketiga, dan terminal value-nya. Maka dapatlah data-data itu, kita masukinlah ke sini tadi. Terus, setelah itu kita cek abnormal operating income-nya. Caranya gimana? Yaitu rumusnya. Yaitu kan rumusnya adalah NOPAT dikurangi WACC 7,66 ini dikali sama NOA opening-nya berapa. Jadi kayak gini. NOPAT-nya berapa? NOPAT-nya itu 928 juta. Dikurangi sama WACC dikali sama NOA opening-nya. NOA opening itu maksudnya NOA sebelumnya gitu guys. Nah, gitu juga halnya sama ini. NOPAT dikurangi sama WACC dikali sama NOA tahun sebelumnya, yaitu 5.621 juta. Begitu juga yang tahun ketiga sama, dan terminal value pun juga sama. Nah, intinya caranya kayak gitu. Ini udah kasih step by stepnya dan rumusnya juga. Ini mempermudah biar kita tahu datanya dari mana gitu. Nah, terus langkah selanjutnya, persis kita masukin si terminal value-nya. Dari mana? Dari abnormal operating income dibagi sama COC min grow-nya. Berarti langsung aja 666 juta ini dibagi sama 7,66%. Maka dapatlah 8 miliar 707 juta. Nah, terus daripada kita lagi-lagi aku bilang ya, daripada kita buat diskon faktor, kita bisa nge-PV-in langsung dengan cara PV langsung ya. Berarti rate-nya berapa? Rate-nya kan 7,66% ini. N-nya berapa? Yaitu 1. Terus PMT-nya 0. Future value-nya yang mau kita PV-in itu yang abnormal operating income. Berarti yang 548 ini. Nah, jangan lupa rate-nya ini dikunci. Nah, dapatlah angka 509. Sama kan teman-teman? Terus ini tinggal kita geret ke kanan, dapat 493. Terus 494 dapat juga gitu. Terus untuk terminal value-nya juga sama. Terminal value-nya kita bisa pakai rumus PV juga. Min PV. Rate-nya berapa? Rate-nya 7,66. Pernya adalah 3. PMT-nya kita nolin, future value-nya berarti yang mau kita PV-in adalah 8 miliar ini. Oke, kita tutup hasilnya 6 miliar 978 juta, sama juga. Jadi sama, berarti aman. Sekarang caranya juga sama lagi. Kita nge-total PV-nya semuanya, yaitu total abnormal operating income-nya dan juga terminal value-nya. Ini kita total semua. Nah, setelah itu rumusnya kalau dalam abnormal operating income itu ditambah sama plus NOA opening-nya. NOA opening-nya itu ya ini tadi yang 4.953.520.000. Maka dapatlah present value atas abnormal operating income sebesar 13.429.577.000. Nah, karena kita pakai WACC di di cost of capital-nya, maka kita harus mengurangi total debt perusahaan. Total debt perusahaan dapat dari mana? Total debt perusahaan ada di data, yaitu ada 2.796 juta. Nah, itu tinggal kita masukin aja. Kita masukin di sini, berarti 12.796 juta 615 sebagai pengurangnya. Maka PV equity kita adalah 10.632 juta 962. Nah, standing charge-nya berapa? Standing charge-nya kan 1.750.000. Ya udah, kita langsung dapatlah si share price-nya sebesar 6.076. Kayak gitu teman-teman untuk metode yang keempat. Dan metode terakhir terkait
free cash flow ini kenapa kok jadi metode juga? Karena ingat, cash is king. Jadi benar-benar si cash ini juga diperhitungkan dalam perhitungan valuasi. Nah, ini juga persis juga kita butuh data tahun aktual yang paling akhir. Terus ini data aktual tahun terakhir, ini forecast tahun ke-1, forecast tahun kedua, forecast tahun ketiga, dan juga terminal value-nya wajib dimasukin juga ya teman-teman. Ini dapat dari mana data ini? Kita butuh data diskon free cash flow. Ini dapat dari step forecast yang nomor 6, yaitu terkait free cash flow-nya. Nah, free cash flow ini kita ngambil data di tahun ke-0 aktual. Tahun ke-0-nya berarti kan ini. Nah, berarti yang kita ambil adalah 970 juta ini sampai terminal value-nya. Jadi 970, 260, 552, 596, dan 644. Kita masukin semuanya di sini. Nah, ini adalah langkah-langkah forecasting nomor 6. Nah, terus kita dapetin free cash flow growth-nya sebesar 970 juta dikurangi 260 juta dibagi 970 juta. Dapatlah minus 73%. Begitu juga halnya free cash flow growth-nya yang tahun ke-1 ke tahun 2 forecast 13%, tahun ketiga 8%, terminal value-nya 8%. Oke. Nah, karena ini kan free cash flow itu pakai WACC, ingat free cash flow itu selain fokus untuk pembayaran dividen, dia juga ngebayar terkait debt-nya. Makanya dia selain ada cost of equity juga ada cost of debt-nya, sehingga dia pakainya itu rate WACC bukan COE, cost of equity. Nah, karena dia pakai WACC, ya udah kita langkahnya itu persis lagi kayak langkah sebelumnya, yaitu kita ngemasukin si terminal value-nya dari cash flow. Jadi free cash flow-nya itu berapa? 644 dibagi sama 7,66%. Nah, maka dapatlah angka 8 miliar 416 juta. Oke, setelah kita udah dapat 8 miliar ini, hari ini. Nah, ini daripada kita ngediskon faktor, lagi-lagi mending langsung pakai present value rumus dari Excel. Gimana caranya? Rate-nya N, tahunnya, terus PMT-nya kita nolin, future value-nya kita ngambil dari mana yang mau kita present value-in. Yang mau kita present value-in adalah diskon free cash flow-nya 260 juta ini. Nah, jangan lupa si rate-nya ini dikunci. Oke. Nah, dapatlah 241 juta, kan sama tuh kayak yang atas. Nah, langsung kita tarik aja ke kanan. 241, 476, dan 478 sama persis teman-teman. Begitu juga halnya dengan present value dari terminal value-nya. Kita langsung bisa pakai rumus present value. Rate-nya adalah 7,66%. Terus tahunnya berapa? Tahunnya kan berarti 3. PM-nya kita nolin. Future value-nya yang mau kita present value itu mana? Yang 8 miliar ini. Ya udah, selesai, dapat angka 6 miliar 744.807. Oke. Terus setelah kita udah selesai, angka selanjutnya persis kayak langkah metode sebelumnya, kita ngetotal PV-nya dari total free cash flow ditambah total terminal value-nya. Nah, maka dapatlah angka 7 miliar 941 juta. Karena dia pakai WACC, kan 7,66 WACC, maka kita harus ngurangi total debt-nya juga. Total debt-nya berapa? Total debt-nya adalah 2 miliar 796 juta. Ya udah, kita kurangi pakai WACC, pakai utang, total utangnya, kita dapatlah PV equity-nya. Karena total outstanding shares-nya ada 1.750.000, maka share price kita sebesar 2.940. Share ini harga per lembarnya ya teman-teman. Nah, jadi ini jawaban atas soal valuasi. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, kalau teman-teman punya pertanyaan bisa langsung kontak ke nomor WA aku, yaitu langsung ke 0823 3307 0993. Oke, ikut tunggu teman-teman. Dadah.